Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita ya. Ustadz izin bertanya, pada saat kita dizolimi secara lahir batin, berbohong dan mengambil harta kita, kan ada momennya kita memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk si zolim ini. Masya Allah. Tapi kemudian kesalnya timbul lagi. Jadi nggak ikhlas maafinnya, itu bagaimana Ustadz? Apakah saat kita teringat kezaliman tersebut, apakah doa kita diijabah Allah? Jazakallahu khair atas pencerahannya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini kan mutlak ya. Ittaqi da'watal mazlum, atau hadis ini umum, da'watal mazlum. Jadi kalau kita doakan keburukan itu diijabah sama Allah. Tapi poin dari yang bertanya, makasih banyak kepada yang bertanya, ini menunjukkan bahwa, atau ini indikasi bahwa yang bertanya ini punya iman yang punya kualitas gitu. Karena memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk orang yang zalim kepada kita tuh susahnya minta ampun. Kalau kita bisa sampai makom seperti itu, insya Allah itu menunjukkan ketakwaan. Tapi kesalnya suka timbul nih Ustadz. Itulah kehidupan. Susah, istiqomah tuh susah. Ada pasang surut memang. Makanya kan amalan yang paling sulit dan ayat yang paling sulit diemban Nabi SAW adalah fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau istiqomah. Surat Hud. Itu susah banget memang. Jadi ketika kesalnya timbul, ingat sama Allah lagi, itu obatnya. Ingat sama Allah. Lalu ingat firman Allah dan ingat hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu coba minta nasihat sama orang-orang soleh, sama ulama, sama ahli ilmu, sama guru kita, biar tenang lagi, tenang lagi. Jadi itu langsung arahnya harus langsung ke zikir itu. Terus ngumpul sama orang-orang yang berusaha soleh. Merapat ke ahli ilmu, tanya lagi, minta masukan, minta nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan ingat-ingat dia lagi, udah lupain aja. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, sekeluarga, tim beserta segenap keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya sering pamrih kepada Allah. Misalnya saya melakukan amalan, sedekah atau baca Quran. Lalu di hati saya muncul harapan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah jadi semakin sayang sama saya dan memudahkan urusan-urusan saya. Apakah pamrih seperti ini dibenarkan? Masih termasuk dalam pengertian ikhlas kah? Jazakallahu khair. Jawabannya ya. Di antara dalilnya adalah tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana hadisnya sudah kita bahas tentang kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dan itulah keikhlasan ketika kita berharap hanya kepada Allah. Itu keikhlasan. Dan usahakan urusan yang kita harapkan dimudahkan itu jangan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, dan itu yang paling penting. Makanya kan doanya orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz wa iyyak. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita lupa perbuatan-perbuatan zalim kita di masa jahiliyah karena meremehkan hal tersebut, dan kezaliman ini berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama? Apa yang harus dilakukan ya Ustadz? Semoga bisa terjawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang jelas taubat-taubatan nasuha. Taubat-taubatan nasuha. Minta ampun sama Allah. Lalu yang kedua, adapun berkaitan dengan hak manusia, jika itu berkaitan dengan harta dan seterusnya, upayakan diselesaikan semampu kita. Ingat-ingat, cek listnya, atau minta bantuan teman-teman yang mungkin nggak bersama kita pada saat itu gitu loh. Dan upayakan diganti, dibayar kalau kita mampu. Dan kalau kita nggak ketemu orangnya, bersedekah atas nama dia dan minta ampun sama Allah. Jadi bersedekah atas nama dia. Kalau kita ngambil duit orang dan kita nggak bisa balikan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak mampu dan seterusnya, itu benar-benar minta ampun sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita hold jawabannya, kita bacakan pertanyaan berikutnya karena ada hubungannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, Ustaz, dan tim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustaz izin bertanya tentang kisah orang yang membunuh hingga 100 orang. Di satu sisi dia sudah menzalimi orang lain dengan membunuh, berarti dosa dia dengan makhluk tidak akan diampuni hingga dia dimaafkan pihak yang terzalimi. Di sisi lain ternyata dia sudah diampuni oleh Allah dan masuk surga. Dengan keterbatasan ilmu, Anda masih kurang paham dengan kondisi tersebut. Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, hukum asal sebagaimana kita bahas akan diselesaikan di akhirat. Namun kita kan udah bacakan hadisnya juga. Kalau orang itu benar-benar taubatan nasuha dan dia udah berusaha bertaubat, berubah semaksimal mungkin, dan dia jujur dan ikhlas, maka nanti Allah akan cover di hari kiamat. Allah akan bantu dia pada hari kiamat, dan Allah akan selesaikan urusannya di hari kiamat. Di antaranya dengan orang-orang yang dia zolimi dan dia nggak bisa selesaikan juga. Di antara dalilnya itu kisah 100 nyawa, kan nggak bisa. Namanya pembunuh kan mau otomatis sama korbannya diselesaikan di akhirat, itu poinnya. Tapi kenapa hadisnya menjelaskan bahwa diukur lalu Allah masukkan ke surga? Itu menunjukkan dia jujurnya minta ampun, benar-benar jujur, benar-benar ikhlas, sehingga dosa sebesar itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa selesaikan semuanya. Apa susahnya Allah bantu kita? Kan tadi la ansurannak, aku pasti akan nolong Anda. Jadi itu juga jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kalau kita nggak tahu, bingung, udah usaha semaksimal mungkin lah. Selebihnya serahkan sama Allah. Selebihnya serahkan sama Allah. Tapi ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya di esok hari insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.